presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Natal, di minggu pertama tahun Rahmat Tuhan yang baru, tahun 2021. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Penatua Henry Soplero. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian nas pembimbing yang terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 17. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat, mari berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami
banyak orang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari berdoa.
Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat indah kudus ini, kami hendak membaca firman-Mu. Oleh karena itu, urapilah kami, umat-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat membaca, dapat mendengar dengan baik, dan bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu ini dapat ditaburkan sesuai dengan rencana Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab di minggu ini terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang menyatakan demikian. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, yang bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Demikian bacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepadanya. Haleluya.
Shalom, selamat tahun baru 2021. Tuhan selalu menyertai kita. Pada hari Minggu ini adalah merupakan hari Minggu yang pertama kita memasuki tahun anugerah Tuhan yang baru, yaitu tahun 2021. Kita mau melihat bahwa perjalanan hidup kita sepanjang 1 tahun yang lalu, tahun 2020, begitu banyak hal yang kita lakukan yang merupakan bagian di dalam sebuah persekutuan, baik persekutuan keluarga, persekutuan jemaat Tuhan, maupun dalam persekutuan sebagai bangsa. Hari ini kita diperlihatkan dengan sebuah cerita tentang Nabi Nuh bersama dengan keluarganya yang sudah kita dengar terambil dari kitab Kejadian pasal 1, kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Nuh dan keluarganya, kita kenal mereka pada saat itu di zaman kehidupannya, mereka menerima mandat atas seluruh ciptaan Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari tentang kehidupan Nuh, maka yang kita kenal, yang kita tahu sejak kita masih ada pada kategorial anak, teruna, dan seterusnya, yaitu apa yang disebut pelangi. Saudara-saudara, ada sebuah percakapan singkat seorang anak dengan ibunya demikian. Anak itu satu ketika dia melihat bahwa sejak pagi tidak ada terang matahari. Lalu dia bilang sama ibunya, "Ibu, kok hari ini tidak ada matahari? Apa Tuhan Yesus menyembunyikan matahari itu?" Itu pertanyaan sang anak kepada ibunya. Awan menjadi gelap, lalu hujan sangat deras, kilat menyambar, guntur pun menggelegar. Nah, saudara-saudara, lalu selanjutnya pertanyaan dari sang anak kepada ibunya. Kalau Tuhan menyembunyikan matahari pada hari ini, kemana hilangnya matahari? Ini pertanyaan kedua pada sang ibu oleh anak. Kenapa sih Tuhan membuat badai? Kenapa Tuhan harus membuat badai yang sangat menakutkan? Setelah badai reda, anak kecil itu juga menemukan jawaban. Sang ibu belum dapat memberi jawaban terhadap pertanyaan anaknya. Tetapi setelah badai, anak ini dapat menemukan jawaban sendiri. Dia memberikan jawaban, atau si anak itu memberikan jawaban terhadap pertanyaannya. Karena Tuhan ingin memberi pelangi. Kurang lebih jawabannya demikian. Oh ya Bu, berarti hilangnya matahari, maka Tuhan ingin memberi kita pelangi.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu melihat pelangi. Pelangi itu warna-warni, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, penuh warna-warni. Dia melengkung dan tampaknya sangat indah. Dia melengkung dan indah. Lalu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelangi adalah tanda kasih Allah yang memulihkan manusia. Pelangi adalah sebuah simbol mandat Allah bagi Nuh bersama keluarganya, lalu juga terhadap kita saat ini. Tema yang diangkat pada hari ini, saudara-saudara, menjadi bagian perenungan kita adalah perjanjian yang abadi. Berbicara mengenai perjanjian, maka kita coba melihat sejenak dalam kehidupan kita di dunia dan di sekeliling kita. Bahwasanya perjanjian adalah dilakukan dilakukan oleh orang yang jabatannya sama, minimal satu level. Tetapi perjanjian yang terjadi bagi keluarga Nuh atau bagi Nuh dan keluarganya adalah sebuah perjanjian yang dilakukan langsung oleh Allah kepada Nuh dan keluarganya. Berarti Sang Allah yang bertahta dalam kerajaan surga mau menghampiri dan membuat janji kepada Nuh dan keluarganya. Kita baca jelas pada kitab Kejadian pasal 9. Ada perjanjian bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahnya di atas bumi, ya bertambah banyak di atasnya. Itu salah satu perjanjian kepada Nuh dan keluarga. Allah yang sebelumnya menghukum manusia, sekali lagi Allah yang sebelumnya menghukum manusia, dan hukumannya itu berupa air bah. Kemudian meletakkan senjatanya dan mematahkan itu di awan sebagai tanda perdamaian. Busur yang sebelumnya adalah senjata. Jadi kalau kita bicara tentang pelangi, kita lihat bentuknya seperti busur. Dan busur adalah salah satu alat senjata yang dipakai untuk perang. Tetapi oleh Allah, pelangi atau busur menjadi alat pemulihan manusia dan alam semesta. Alat pemulihan manusia dari segala pelanggarannya, segala dosa, dan memulihkan manusia. Busur, sekarang kita lihat bahwa busur adalah pelangi. Pelangi yang merupakan tanda kasih, tanda cinta kasih Allah, dan menjadi lambang pengharapan manusia.
menjadi lambang pengharapan, berarti ada sebuah proses dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah Nuh dan keluarga, dan kita warga Jemaat Pengharapan Cibinong yang juga merupakan bagian dalam persekutuan sebagai bangsa dan negara yang mendiami tanah Republik Indonesia ini. Pelangi melengkung di awan untuk menunjukkan kasih dan pemeliharaan Sang Pencipta yang melengkapi atau melingkungi seluruh ciptaannya. Berarti di dalamnya ada manusia dan makhluk ciptaan lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi sebuah pengharapan berarti ada proses untuk berusaha berbuat yang terbaik tatkala Allah memberi kesempatan itu kepada kita. Siapapun kita hari ini diberi kesempatan untuk mengintrospeksi apa yang menjadi perbuatan kita di masa lalu dan apa yang menjadi harapan kita ke masa depan. Jika masing-masing anggota jemaat ditanya, baik yang ada di ruang ibadah maupun yang ada di kediaman masing-masing, dimanapun jemaat berada, ketika ditanya apa yang saudara-saudara harapkan untuk didapatkan pada tahun 2021, maka semua akan mengatakan harapannya adalah untuk sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang terbaik berarti apa yang sudah kita raih di hari kemarin, di tahun 2020. Maka kita selalu memohon kepada Allah agar Dia mengaruniakan yang terbaik sepanjang 2021. Ibu Bapak, saudara-saudara, generasi muda gereja, teruna, pelayanan anak, dari pelayanan anak hingga perekat PKLU yang diberkati Tuhan, itulah maksud Tuhan membuat sebuah perjanjian dengan Nuh beserta keluarga supaya ke depan kita dapat yang terbaik hanya dari Allah. Berarti bumi yang semula hancur, Dia akan menjadi baik. Allah siap untuk memperbaharuinya. Maka sebagai umat yang mendiami bumi ini, pertanyaannya, apakah kita semua sudah siap untuk melangkahkan kaki melakukan yang terbaik demi kemuliaan Allah dan kesejahteraan umat manusia? Dalam pemulihan, Allah melibatkan manusia, yaitu Nuh dan keluarga. Nuh dan keluarga memiliki wibawa yang diberikan Allah ada dalam kehidupan Nabi Nuh. Untuk apa? Untuk beranak cucu, untuk menguasai bumi. Untuk menguasai bumi bukan berarti Nuh memanfaatkan kesempatan hasil perjanjian sesuai dengan kehendak Nuh. Tetapi yang pasti adalah dia tetap merendahkan diri di hadapan Allah. Allah sendiri telah menghampiri dari tahtanya dan menghampiri dia. Maka marilah kita berkaca dari kehidupan Nuh
sebagai umat yang percaya merendahkan diri di hadapan Allah dan menaruh segala permohonan kita kepadanya. Kemudian mandat yang berikut adalah memelihara bumi, bahwa tidak sekedar dia menerima lalu dia abaikan tanggung jawabnya, atau dia melakukan sesuatu hanya sesuai dengan pikiran dan kehendak dia sebagai manusia. Tetapi pemeliharaan bumi adalah hal yang mutlak harus dia lakukan sebagai mandat yang diberikan kepada Nuh. Bagian akhir bahwa Nuh ini menerima, lalu dia harus melakukannya sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Nuh ini adalah seorang orang yang benar, orang yang tidak bercela di antara orang-orang di zaman kehidupan Nuh pada waktu itu. Belas kasih Allah tidak hanya nyata melalui peristiwa air bah. Tidak hanya nyata pada peristiwa air bah, Allah memberkati Nuh. Allah memberkati anak-anaknya. Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, perjanjian dengan keturunannya. Dari spiritualitas yang dimiliki oleh Nuh, memberikan gambaran dampak yang baik dalam kehidupan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari renungan pada hari ini, saya ingin mengajak seluruh warga jemaat yang hadir pada hari ini, yang beribadah di kediaman masing-masing, yang mungkin saat ini sedang beribadah mengikuti di tempat pekerjaan, bahkan mungkin di dalam perjalanan. Mari siapapun kita, apakah kita sebagai pelajar mahasiswa, sebagai pegawai, sebagai majelis jemaat, sebagai ayah ibu, sebagai suami istri, sebagai anggota TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, sebagai pengusaha, dan lain-lain. Jadilah pelangi yang di langit yang memberikan peringatan supaya kita hidup dan bermanfaat bagi sesama. Janganlah kita menjadi busur yang menghancurkan orang lain. Dalam menghadapi situasi COVID-19, kisah Nuh pun mengingatkan kita yang mengaku beriman kepada Allah untuk tetap memelihara hubungan satu sama lain sebagaimana hubungan yang dijalin antara Nuh dengan Allah. Sekalipun sulit, dengan patuh pada pemerintah, patuh pada Tuhan, setia menjalankan aturan, maka kita diberi kesempatan untuk menghayati cerita Nuh ini untuk kemudian kita aplikasikan. Janganlah kita memaksakan diri untuk melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena pemerintah pun adalah berasal dari Allah. Tetaplah kuatkan iman dan keyakinan
bahwa pada hari ini Tuhan membuka jalan untuk kita mendapatkan jalan keluar, agar yang sakit tetap mendapat kesembuhan dan yang sehat pun tetap dia menjadi orang yang sehat dan sama-sama memuliakan Tuhan sebagai juru selamat kita. Amin. Jemaat Tuhan, saya menjemput bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menaikkan syafaat kita. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga,
Kami kembali datang dan mengucap syukur kepadamu, karena Engkau boleh berkenan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu boleh dimampukan untuk mewartakan firman pada hari ini, dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi penguatan dalam kehidupan kami untuk menghadapi berbagai persoalan hidup sepanjang usbu yang akan datang. Ya Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala pergumulannya. Pimpinan bangsa, presiden, wakil presiden, anggota kabinet, seluruh aparatur pemerintah yang ada di pusat hingga ke pelosok tanah air kami. Biarlah Engkau menyertai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang telah menjadi keputusan mereka boleh dapat lakukan itu dengan penuh tanggung jawab, semata-mata untuk kemuliaan Allah dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Kami secara khusus untuk gereja Protestan di Indonesia Barat. Tuhan menyertai seluruh program pelayanannya, sehingga semua program pelayanan dapat dilakukan secara bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Secara khusus pelayanan di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Jemaat Pengharapan Cibinong. Kami berdoa untuk para presbiter, para anggota komisi, unit-unit misioner yang ada. Tuhan menyertai kami semua, sehingga dalam kebersamaan kami boleh dapat melanjutkan pelaksanaan tugas tanggung jawab kami di triwulan ketiga periode Januari hingga Maret. Biarlah kami semua dalam semangat kebersamaan dapat melakukan yang terbaik, bukan untuk mendapat pujian manusia, tapi semata-mata untuk kebesaran nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Pertambahan usia adalah anugerah Tuhan. Biarlah semua yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan berkati mereka. Tuhan juga tuntun mereka untuk dapat melakukan hal-hal yang baik di usia yang baru ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, warga jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Mereka sedang mencari pekerjaan, dan oleh karena itu kami mohon Tuhan, Engkau mau tolong mereka, beri jalan bagi mereka supaya mereka boleh dapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan pendidikan yang telah mereka selesaikan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup. Tuhan, Engkau menyertai supaya mereka boleh dapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang adalah rencana Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di kediaman masing-masing. Tuhan berkati para dokter, para medis, bahkan anggota keluarga yang dengan penuh cinta kasih mereka melakukan pelayanan sehingga dambaan kesehatan dan pemulihan kesehatan dapat mereka raih.
Secara khusus kami berdoa untuk Saudara Octavianus T. Purwata, Bapak Gindo Simanjuntak, Ibu Susiana Sina, Bapak Joko Satrio, Ibu Diana Amin, Bapak Daniel Hartanto, Ibu Lasasi, Bapak Peter Chung Yan, dan Saudara Frankie. Mereka baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau mau menyertai agar mereka diberi kesembuhan hanya dari Tuhan saja. Ya Bapa dalam surga, ada banyak yang hendak kami mohon daripadamu, tetapi singkat pikiran kami karena dosa menyelubungi kehidupan kami. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami berbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Untuk itu dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memberikan persembahan dengan nyanyian dari Gita Bakti 81 ayat 1 kita nyanyikan sebelum kita memberikan persembahan. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia. Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal.
Jemaat, mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan pernyataan-Mu. Dengan segala kecukupan dan berkat yang sudah kami terima. Dan saat ini kami menyatakan syukur melalui persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan gereja dan ajarlah kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat, dipersilakan bangkit berdiri. Sekarang pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupannya sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Janji Tuhan selalu digenapi. Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Presbiter bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.